gerimis, tapi apa namanya parkirnya penuh banget ya. Jadi ini Ibu nggak kebagian parkir di mobil nih. Kebagian muter-muter nggak ada parkir ya, penuh sekali karena orang-orang mungkin pada bawa mobil ya. Kita mulai saja ya untuk kuliah kita pagi ini. Jadi ini hari ini kita akan bahas tentang perbedaan, itu sudah paham kali ya. Tapi yang belum teorinya yang barang digital itu apa nanti kita lihat ya. Tapi kita bedakan barang digital dan barang ekonomi ya. Kemudian juga yang materi yang berikutnya itu tentang jasa digital ya. Yang ada tugasnya itu yang di jasa digitalnya. Untuk lebih menyingkat waktu ya Ibu. Sebentar. Oh ya, ada pertanyaan deadline-nya kapan yang untuk tugas itu? Deadline-nya itu di Ibu tidak belum di set ya. Itu nanti diinformasikan dulu. Nanti kalau sudah apa namanya sudah fix, sudah paham, baru kita setel deadline-nya kapan ya. Kita lihat dulu yang ini sebenarnya materi barang digital ini sebetulnya kemarin ya. Hmm, yang 5 mana sih? Jasa digital. Oke, kita lihat share screen-nya. Dan untuk yang barang dan jasa ini ada ya di laman di LMS itu ada. Oh ya, untuk PC Andini sudah ini Mbak, sudah apa sih monef tengah semester tuh? Ngisinya nanti Ibu setelah kuliah ini. Oke. Kita kira mau ujian kapan nih UTS, kan kita perlu ada UTS juga ya. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan kelima Ibu. Kelima. Oh ya, kita belum ini ya, belum apa namanya, belum absen dulu ini berapa orang yang hadir ini hari ini 50 49 ya, kelas jumlahnya 49 ya. Iya. 52 Ibu sama RPL 1. Oh, coba kita ambil gambarnya dulu. Nanti Andini kirim juga di LMS ya, ke yang LMS-nya Andini. Jadi kalau ada tugas itu semua mahasiswa tetap upload ya, walaupun kelompoknya sudah misalnya ada yang presentasi. Jadi tugas itu dikerjakan oleh semua mahasiswa tapi per kelompok. Jadi nanti masing-masing mahasiswa itu akan mengupload tugas kelompoknya. Kan beda kan nggak mungkin satu kelas sama gitu ya, kan masing-masing ada kelompoknya gitu. Ya, silahkan diambil gambarnya dulu Ya baik teman-teman, boleh untuk on cam semuanya. untuk Monef ya, Ya, absen itu. baik saya pandu ya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya, sebentar. Satu, dua, tiga. Sudah Ibu. Ya, ini mahasiswa di rumah kan apa di kampus? Kayaknya ada Firman yang di di mana? rumah. Firman di mana Firman? Saya di kantor, Bu. Di kantor. Hmm, Lo memang apa kerja? Kerja. Kerjanya di UNJ juga, Bu. Kenapa? Kerjanya di UNJ. Oh. Jadi jangan sampai ini ya, jangan jangan apa ini kan masih semester semester 4 ya, masih wajib kuliah ya. Masih bantu apa? Bantu dosen. Ini, Bu, saya bagian humas UNJ, Bu. Oh, Mas, tapi jangan mengganggu kuliahnya ya. Iya, Bu. Ada yang di luar lagi? Yang di luar? Enggak ya? Ibu memang sengaja daring kan supaya mahasiswa nggak banyak keluar ya, karena di kampus sekarang sudah apa macet banget ya kalau mas apa penuh ya.
Kalau banyak mahasiswa yang ke sini juga akan penuh. Ya ini tadi Ibu bilang itu di mobil ini ya. Jadi nggak apa namanya nggak bisa turun karena mobilnya nggak bisa parkir ya. Nanti nunggu orang-orang keluar dulu. Baik, kita mulai lagi aja yang barang ekonomi. Barang ekonomi atau dalam bahasa Inggris adalah economic goods ya, itu dibedakan dengan barang bebas ya. Mahasiswa pasti waktu SMA maupun S1 maupun semester 1 itu sudah bisa membedakan antara barang ekonomi dan barang bebas ya. Coba contohkan Firman, barang barang bebas kayak apa sih? Ada yang bisa membantu? Barang bebas bagaimana? Pasir, Nggak, Bu. Pasir di apa? pantai. Pasir di Apa yang pantai. keras? Pasir di pantai, Bu. Pasir di pantai. Karena banyak itu kalau dibawa ke material baru barang ekonomi. Karena bakalan ada nilai jualnya. Ya, tapi kalau pantainya pantai di Bali nggak boleh ya? Iya, Bu. Atau pantai di mana di apa yang bisa Jakarta misalnya ya itu nggak bisa ya mungkin pantai yang tanpa tanpa pemilik ya yang misalnya pasir tapi itu kalau tambang-tambang tuh pasti dimiliki Mas jadi kayak misalnya pasir di gunung itu kan pasir itu sebetulnya kan ini ya apa namanya dimuntahkan oleh gunung itu kan Allah yang memberikan gunung memuntahkan pasirnya tetapi itu adalah sudah sekitar gunung itu sudah dimiliki oleh para penambang jadi tukang truk yang ngambil di pasir itu disuruh sama yang punya hak mengelola tambang itu gitu loh. Nah, pasir laut, apakah demikian? Ibu nggak ngerti ini prosedurnya ya. Apa kalau ya seperti itu berarti bukan barang bebas ya. Itu kadang-kadang orang-orang yang lamanya gunung apa namanya pasir gunung itu dimuntahkan ya oleh gunung itu kenapa dihaki orang ya seperti itu sama dengan pasir pantai tadi ya ya jadi kalau misalnya pantainya tidak ada yang tidak bertuan nah itu baru barang bebas ya tapi kalau misalnya itu bertuan ya itu bukan barang bebas ya. Jadi bedanya barang bebas dan barang ekonomi ini tadi ada tiga di sini ya. Jadi ada bahwa eh, apa namanya mempunyai pertama namanya barang itu mempunyai nilai kegunaan ya pertama. Yang kedua nih memerlukan pengorbanan ini penting sekali memerlukan pengorbanan. Pengorbanan itu maksudnya apa? Membayar ya, kemudian mengusahakan sehingga ketika dia tadi mengusahakan pasir ngambil di pantai misalnya ya maka dia kalau membawa ke toko misalnya, nah ini menjadi barang ekonomi. Ya, seandainya yang tadi yang bebas tadi menjadi barang ekonomi ketika dia mengusahakan ke sana ya, ke kota misalnya. Dan oleh karena itu karena ada usaha tadi, ada kosnya ya, ada kosnya, maka kalau itu kosnya itu lebih tinggi daripada barangnya, ya maka barang itu akan langka gitu ya, karena akan dicari kayak sekarang misalnya apa namanya beras ya, beras itu barang langka nggak sih sekarang ini? Mungkin bagi orang-orang tertentu langka ya, karena harganya mahal itu termasuk barang ekonomi banget itu ya, karena langka tadi ya. Nah itu adalah barang ekonomi. Nah barang-barang itu baik yang bebas maupun tidak bebas ya, itu akan didistribusikan ya untuk keperluan dikonsumsi dan diproduksi ya. Dikonsumsi itu bisa langsung di, di apa di apa ya namanya digunakan ya atau juga diolah dulu kalau diolah dulu namanya diproduksi kita tahu lah seperti itu ya baik kita lanjut jadi kita tahu ya barang ekonomi itu harus harus memenuhi tiga hal ini ya kemudian ini yang disebut dengan barang digital ya nih selain barang ekonomi ya itu ada juga yang kita sebut sebagai barang digital barang digital itu mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan barang ekonomi ya nah coba kira-kira sebelum kita bahas ke sebelakang, kira-kira barang digital itu seperti apa sih contohnya? Ayo, udah sering kita menghadapi ya, barang digital seperti apa? E-book ya, barang ya, e-book itu barang termasuk barang digital ya. Nah, ini ya. Jadi dalam penjualan barang digital yaitu ya pasti ada yang misalnya apa? Menjual melalui TikTok. Berarti ada channelnya ya. Oh, Ada ini kayak ada video.
Musik sama video masuk berarti musik sama video. Ya, apa? Film, ya. Kemudian produk apa namanya? Produknya tadi buku apa namanya? Buku misalnya ya, buku. Kemudian atau mungkin menjual barang. Ada orang yang menjual barang. Ini ada orang parkir juga ya, padahal udah minggir-minggir udah ada orang parkir juga di sini. Eh, Tadi menjual buku misalnya ya, yang kenal Amazon nggak? Amazon kalau kita di Indonesia lebih kenalnya Google ya, Google Search ya. Kalau di Amerika itu pakainya Amazon ya. Jadi Amazon itu merupakan dulu-dulunya itu merupakan toko buku, apa namanya pabrik buku boleh, penerbit publisher boleh ya. Tapi sekarang dia menyelenggarakan juga eh, apa namanya membuat portal yang search engine tadi. Jadi yang seperti seperti Google tapi di Amerika ya. Dia merayat Amerika tuh lebih sering menggunakan Amazon dibandingkan dengan Google ya. Kalau kita di Indonesia pakainya Google ya. Nah, itu apa namanya? Mereka juga menjual pertama kali dia menjual buku online ya si Amazon itu ya. Itu channelnya, kemudian produknya buku ya, kemudian lokasinya jelas di Amerika. Kalau dia mau apa namanya? Kalau kalau menjual buku online itu beda menjual barang ekonomi ya. Barang ekonomi dan barang digital itu beda. Kalau yang barang ekonomi kan ada wujudnya nih. Nah, tapi harganya bagaimana? Harganya sama sebetulnya malah mungkin lebih mahal di barang digital dibandingkan barang ekonomi karena barang digital itu buku misalnya ya itu bisa mudah dibuka dimanapun ya. Sedangkan kalau barang digital, barang ekonomi itu eh, apa hanya lebih ke ini ya apa namanya apa ya ongkos penggandaan gitu ya. Tapi kalau barang digital itu lebih ke manfaatnya itu makanya kadang-kadang lebih mahal barang digital dibandingkan eh, barang ekonomi ya. Kemudian ada partnernya. Partnernya itu maksudnya misalnya Amazon ya tadi menjual buku ya. Partnernya siapa? Nah, sekolah-sekolah misalnya atau universitas-universitas ya. Dan ada pemesanan juga melalui internet juga ya. Pemesannya melalui internet ya. Berikutnya, nah ini contoh-contoh barang ekonomi ya. Barang ekonomi tetapi yang diperdagangkan secara digital. Beda dengan barang digital ya. Kita lihat sekarang apa itu barang digital ya. Barang digital adalah bit string. Ya, bit string itu suatu kode ya. Urutan digit biner dari 0 dan 1 yang memiliki nilai ekonomis. Ya, mereka dibedakan dari barang lain dengan 5 karakteristik. Ada 5 nanti akan kita bahas satu-satu ya. Barangnya itu adalah non-rivalry, ya, bahasa Indonesia non-rival aja ya. Bahasa Inggrisnya non-rivalry, ya. Kemudian dapat diperluas tanpa batas, ya. Infinitif, ya. Bukan finite tapi infinitif, ya. Kemudian discrete, terus aspasial. Aspasial itu tidak ada tempat, ya. Dan rekombinan, ya. Bstring itu adalah suatu rangkaian 0 dan 1 ya, itu kode-kode ya. Contoh bstring adalah cetak biru teknik ya, kemudian rumus kimia, urutan DA dan seterusnya. Ya, aplikasi komputer dan seterusnya. Segala sesuatu yang dapat disimpan di dalam memori komputer dan dikirim melalui internet adalah bitstring. Semua yang bisa disimpan di komputer ya. Dari logika matematika dan seterusnya ya. Itu ada kode-kode contohnya aja adalah misalnya eh, satu hal yang beda dengan yang lain itu adalah biasanya kalau dijual itu pasti ada kata kuncinya atau inskripsinya ya. Yang paling mudah adalah memikirkan bahwa barang digital itu adalah sebagai resep ya, dikodekan dalam barang digital ya. Ada instruksinya dan seterusnya ya, itu barang digital. Kita lihat sekarang tadi contohnya barang digital ya sudah disebutkan e-book ya, ada e-book, kemudian ada musik ya, digital musik, ada audio dan seterusnya. Ada video ya. Ya ini ya. Ini ada aplikasi dan seterusnya ya. Kemudian ada juga, nah ini bedanya antara apa namanya barang dan jasa digital. Jasa itu akan kita bahas sendiri ya, barang digital dan jasa digital. Kalau barang itu kan apa ya
barangnya itu ada ya, tapi tidak secara barang bisa dipegang ya, itu barang digital ya. Tapi kalau jasa itu nggak ada ya. Jadi jasa itu hanya memanfaatkan saja ya, pelayanan misalnya ya, itu jasa ya. Jadi beda seperti barang dan jasa ekonomi biasa ya, itu seperti itu juga. Kemudian ada, nah ini kita akan lihat tadi ya, yang berkaitan dengan ciri-ciri kekhasan dari barang digital ya. Tadi sudah disebutkan bahwa barang digital itulah bitstring ya, yang memiliki nilai ekonomis. Ya, ini tadi. Ini menurut pakar ya Aro De Bruyne itu ya, dijelaskan mengapa hak milik atas barang digital berbeda dari hak milik barang ekonomi pada umumnya ya, sehingga tidak menjamin insentif yang sesuai maupun efisiensi sosial ya. Jadi beda hak miliknya antara barang ekonomi dan barang digital. Nah, sekarang ini apa tadi? Ini bisnis sudah kita loncati saja. Ada lagi yang lain adalah bahwa barang digital itu adalah non-referee. Ya, apa itu barang non-referee? Ya, apa itu ada suatu barang ya bila dia dikatakan non-referee apabila penggunaannya oleh satu pelaku itu tidak mengurangi kegunaannya bagi pelaku lain. Coba contohkan apa? Bagaimana kok isu seperti itu? Contohnya apa? Ketika dia dikonsumsi, ya maka tidak mengurangi kegunaannya bagi konsumen yang lain. Coba contohkan. Contohkan. Software Bu. Ya, gimana kok bisa nggak mengurangi kegunaan? Hujan lagi. Nah, gimana? Software itu gimana? Karena kegunaannya ketika kita pakai orang lain masih tetap bisa Ya, memakannya Bu. ketika kita save ya, kita atau kita apa namanya kita apa install ya di laptop kita ya, maka orang lain ketika menginstal juga yang sama ya itu tidak mengurangi tidak hilang separuh atau hilang tinggal sedikit enggak seperti itu. Beda dengan barang yang non referee. Istilahnya istilah ekonomi ya. Mahasiswa mungkin nanti kalau membaca-baca misalnya mau lanjutan studi lagi ya, itu pasti di buku-buku asing itu ada di awal-awal perkuliahan ekonomi ya, ekonomi itu akan apa namanya akan dikenalkan dengan istilah-istilah barang-barang yang referee dan non referee karena ini berkaitan dengan apa namanya apa ya kebijakan publik biasanya ya. Kalau kita dulu ada mata kuliah namanya apa ya kebijakan publik apa ya, tapi karena pengurangan mata kuliah ya dan ada MBKM ya sehingga mahasiswa itu banyak belajar di luar ya, maka mata kuliah itu banyak yang dikurangi ya. Kalau belajar ekonomi publik itu bukan kebijakannya ekonomi publik itu kita akan mengenal yang disebut dengan barang non referee dan barang referee. Di dalam kebijakan publik yang disebut dengan barang non referee adalah barang-barang apa contohnya misalnya kalau untuk digunakan banyak orang yang disediakan oleh pemerintah apa? Tempat wisata, Bu. Tempat wisata. Orang bareng-bareng menggunakan ya jalan misalnya ya. Jalan itu ketika dilewati orang tidak mengurangi hak orang lain juga untuk jembatan misalnya. Itu tidak mengurangi hak orang lain untuk menggunakannya ya. Beda dengan barang yang referee. Ya, ketika dia digunakan atau ketika dia dikonsumsi maka habis. Contohnya adalah makanan misalnya ya. Makanan ketika kita makan udah orang lain nggak bisa makan gitu ya. Itu namanya barang yang referee. Ya, jadi kita membedakan barang yang non referee dan referee. Kalau yang barang digital itu adalah sifatnya adalah non referee ya. Baik, kemudian yang ciri yang kedua adalah infinitely infinitely expansible ya. Ini bisa bisa diperbanyak tanpa batas ya. Diperbanyak tanpa batas misalnya
antivirus ya, apa namanya? Apa itu? Istilahnya apa, Mas? Yang dulu sering pakai itu ya, tapi sekarang komputer-komputer baru ini kan sudah sudah include ya yang antivirus itu ya. Nah, itu kalau dulu Ibu sering beli itu kalau misalnya apa namanya beli yang antivirus itu hanya bisa digunakan namanya kok ya lupa apa sih namanya itu dulu itu. Adobe, Bisa Hah? Adobe Reader, Adobe atau apa? Apa? Antivirus yang terkenal apa? Apa? Madap bisa. Oh, enggak. Nah, apa lagi? Avast Bu, Avast. Oh, enggak belum pernah. Dulu dulu selalu beli itu. Jadi satu satu paket itu bisa digunakan tiga orang ya. Makanya 3 komputer gitu ya. Sekarang udah nggak pernah karena komputer-komputer sekarang sudah include di situ ya. Jadi nggak perlu beli ya. Nah, itu bisa diperbanyak. Jadi tapi haknya itu hanya 3 orang ya. Padahal sama barangnya. Cuman ini kan untuk penjualan ya, untuk mendatangkan keuntungan ya. Padahal ininya memperbanyaknya mudah ya, tapi harganya tetap mahal ya. Karena itu tadi karena lebih apa ya istilahnya ya eksklusif ya. Kok bukan eksklusif ya apa namanya? Kegunaannya beda dengan misalnya kayak tadi contohnya buku ya. Kalau buku itu e-book itu bisa digunakan dimanapun, tetapi kalau buku biasa harus dibawa ya harganya biasanya lebih mahal yang e-book kan seperti itu ya. Tapi ini bisa diperbanyak tanpa batas. E-book itu bisa diperbanyak tanpa batas. Kalau buku-buku yang diterbitkan ya itu kan ada batasannya yang menerbitkan ya, karena harus ada ongkos produksi. Tetapi untuk barang-barang yang digital itu ongkos produksinya sangat murah gitu ya, tapi harganya tetap aja mahal gitu ya. Baik, kita lanjut. Ciri yang lain itu adalah diskrit. Diskrit ya. Diskrit itu adalah ini bahasa matematika sebetulnya ya. Diskrit itu eh, apa ya istilahnya? Tidak terpisah. Jadi merupakan satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya kita apa ya, kita mendownload ya, misalnya mendownload suatu aplikasi ya, ada sedikit aja yang tidak bisa download itu menjadi error, ya kan? Nah, itu seperti itu contohnya diskrit. Jadi bentuk digitalisasi itu adalah diskrit ya. Karena dia di dalamnya ada bitstringnya tadi, ada bitstringnya ya. Ya, seperti itu. Ya. Beda dengan yang dulu ketika zaman dulu itu ada namanya kalau musik itu pakai itu loh, apa namanya? Pernah pernah tahu atau pernah dengar nggak? Disket ya, kok disket. Kaset, kaset. Kaset pernah pernah ngalami nggak mahasiswa sekarang kalian ini? Pernah Bu. Masih ngalami ya dulu. Oh ya mungkin gini umur berapa sih ini? Umur 19 ya, 20 ya. Ya. Iya. Masih mengalami kaset ya, zaman kecil ya dulu ya. Jadi kaset itu kalau diputar, kaset yang itu loh Mas, apa Mbak, yang ada pitanya itu loh. Iya Bu, Bukan masih. disket, bukan disket, bukan flash disk ya, tapi kaset ya yang ada pitanya panjang itu, ya kan? Itu kan kalau diputar bisa di mobil ya. Ingat zaman dulu waktu anak-anak ibu masih kecil-kecil itu kan sebanyak pulang kampung pasti nyetel kaset itu aja ya sampai kaset anak-anak ya sampai anak besar itu juga masih nyanyinya itu aja ya karena itu awal zaman dulu ya. Nah, suatu ketika rusak itunya muternya kan kalau kaset itu kiri kanan ada putarannya itu loh ya yang muter itu ya untuk memindahkan pita. Suatu ketika mungkin sudah terlalu lama dia istilah bahasa Jawanya itu ngelowor ya apa namanya pitanya itu nggak bisa keputar yang putaran yang sebelah satunya ya sehingga dia keluar pitanya itu. Nah, itu bisa dipotong kalau orang yang ahlinya bisa dipotong kemudian diputar lagi itu masih bisa nyanyi. Kasetnya itu bisa memutar lagu yang tidak dipotong tadi. Itu berarti bukan beat string, bukan discrete sifatnya ya. Tapi kalau yang 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 di barang digital ini diskrit ada satu salah saja atau mungkin keganggu oleh internetnya kurang stabil ya kita kita download misalnya ya maka itu akan muncul kata-kata peringatan error gitu. Nah itu berarti ada yang tidak ke download ya. Itulah makanya disebut itu adalah
merupakan hal yang tidak terpisahkan, jadi harus jadi kesatuan semuanya. Itulah disebut dengan discrete. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah yang bersifat excludability ya. Ini sering dibahas istilah ini ya dengan non rivalry tadi ya. Jadi kalau barang itu dipakai maka tidak mengurangi kegunaan bagi orang lain ya. Ini mirip-mirip seperti itu ya. Nah ini biasanya ya tadi itu yang ada ininya apa namanya? Kalau mau menggunakan ya biasanya akan memakai barang digital ini itu ada enskripsinya ya. Tadi yang Ibu contohkan tadi Ada lisensinya, antivirus Bu. tadi apa? Ada lisensi. Ya enskripsi atau lisensinya. Jadi bukan hanya lisensi Mas, apa ya? Oh ya lisensi kali ya. Misalnya kita bisa download masternya eViews misalnya ya. Kita bisa. Tapi kalau tanpa namanya inskripsi apa lisensi? Beda nggak lisensi sama inskripsi itu? Nggak ada kalau mahasiswa sering pakainya pakai crack. Aduh ada cracknya gitu ya. Nah cracknya itu sebetulnya tadi inskripsi itu yang perlu dituliskan di situ ada nomornya ya, Kalau Windows itu bentuknya lisensi, Bu. lisensi ya. Oh namanya lisensi ya. Jadi mungkin di penggunaan lain namanya inskripsi. Mirip-mirip seperti itu. Tapi ada kode-kode tertentu yang untuk menghidupkan barang-barang tersebut ya, barang digital tersebut. Ya harus ada itu. Itu namanya excludability ya. Ini berkaitan dengan apa hak cipta biasanya ya. Ya jadi kayak Kasper Sky tadi namanya. Ya kok Kasper. Ya betul ada ya Kasper Sky ya. Antivirus Kasper Sky itu. Dulu bayar tuh cuman satu kan ada yang bisa satu kali beli itu untuk 5 komputer, ada laptop, ada PC bisa, laptop bisa ya. Ada yang 3, ada yang cuma satu itu zaman dulu itu seperti itu ya. Jadi untuk melindungi hak cipta ya. Kalau nggak gitu nanti kasihan dong orang yang menciptakan ya dan tanpa apa misalnya lisensi tadi ya, nggak hanya download download semuanya ya tanpa tanpa bayar ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang orang-orang sekarang pinter-pinter ya bisa mencari cracknya, mencari ininya ya itu ya. Tapi emang itu karena barangnya bisa dipelajari ya. Hanya orang-orang tertentu kayak kita-kita yang tidak ngerti ya. Kalau mungkin mahasiswa ya sekarang banyak yang ngerti ya karena bisa dibuktikan bahwa anak-anak muda banyak yang kemarin sempat sukses ya menghack itu ya apa namanya angkatan bersenjata apa sih webnya angkatan bersenjata di mana di negara luar sana ya. Bahkan di pemilu 19 itu ya, pemilu 19 itu nama-nama partai itu di Indonesia diganti dengan nama-nama buah-buahannya gitu ya. Jadi itu kan suatu yang sebenarnya bisa dipelajari ya, bisa diambil apalagi cuma ngambil lisensinya, mengambil inskripsinya gampang, lebih mudah ya. Tapi itu kan menyalahi hak cipta ya, karena itu eh, penciptaan atau barang baru itu barang yang dia ciptakan itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta ya. Baik, lanjutnya kita ke aspasial ini tadi aspasial, aspasial, spasial tuh lokasi ya, aspasial. Barang digital tidak ada di mana dan di mana saja pada waktu yang sama ya, karena dia di apa namanya sifatnya bukan mengambil tempat ya, tapi barang maya ya, ya, ya. Nanti bapaknya dibaca saja sendiri ya, jadi tidak mengenal tempat ya. Nah, yang satu lagi terakhir adalah rekombinan ya. Ini merupakan barang digital ini bersifat kumulatif dan muncul ya dari penggabungan pendahulunya. Memiliki fitur yang tidak ada pada barang digital Indo. Jadi kata-kata ya, rekombinasi ya. Jadi misalnya apa? Barang digital, laptop, apa namanya? HP itu termasuk barang digital bukan? Loh, HP termasuk barang digital enggak? Barang Itu fisik, Bu. wadahnya barang Wadahnya. ya, wadahnya barang digital. Coba contohkan di dalam salah satu aplikasinya, aplikasi Microsoft misalnya ya, aplikasinya Microsoft. Coba pernah ingat nggak dulu dulu Microsoft kita itu nggak ada yang namanya Microsoft Bing. Ya, zaman dulu PPT kita itu standar, ya nggak? Ya kan standar.
Nah, saat ini kita bisa dalam dalam kita apa namanya laptop kita itu kita bisa memanfaatkan Microsoft Bing. PPT-nya bisa macam-macam gitu ya. Itu punyanya Microsoft gitu ya. Nah, itu seperti itulah rekombinan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu bisa digabungkan di situ. Sifatnya Ya, selalu itu terupgrade, Bu. ya boleh istilahnya terupgrade, bertambah. Upgrade itu bisa bertambah dan diperbaiki ya. Itu namanya rekombinan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan yang sifat-sifatnya. Ini yang terakhir yang berkaitan dengan pajak ya. Jadi ini materi ini dimasukkan karena apa namanya dari departemen dari Kementerian Keuangan khususnya pajak ya, Dirjen Pajak itu menginginkan materi-materi perpajakan itu dimasukkan ke dalam mata kuliah gitu ya. Dipaksain tapi ya bisa juga karena masih ada kaitannya ya. Nah ini coba pernah nggak, coba Ibu juga nggak begitu paham ya, apakah Atta Halilintar atau siapa itu Raffi Ahmad yang mempunyai apa namanya sebagai YouTuber ya, itu dia dikenai pajak apa saja berkaitan dengan pekerjaan itu yang berkaitan dengan itu sebagai YouTuber itu menggunakan channel-channel gitu. Dia dapat ini apa? Terkena pajak apa saja? Kalau penjualan aplikasi jelas ya kena PPN ya. Eh, Penjualan ya barang digital termasuk aplikasi ya, kemudian game dan seterusnya itu memang kena pajak. Tapi kalau channel YouTuber itu kena enggak? Setahu saya kena, Bu. Pajak apa? Pajak Pas PPh pasal 23, Bu. Agensi Pajak wajib memungut PPh 21 atas sang artis atau kreator. Jadi 21 ya, wajib, bukan 23 ya, Mbak. 21 ya. oh ya, 21. Hmm. Jadi pajak penghasilan ya, pajak penghasilan dari YouTuber itu ya. Dulu mungkin di awal-awal enggak ya, enggak ada yang kena. Dan UMKM ini sudah lagi di apa namanya dibidik ya oleh Kementerian Keuangan ya, itu nanti juga akan kena. Selama ini kan UMKM tidak ini ya, enggak kena pajak ya. UMKM yang beroperasi secara digital ya itu tidak terkena pajak ya, tapi ini nanti akan terkena juga. Jadi memang yang dulunya kalau enggak nanti pemasukan pemerintah apa ya? Dulu namanya mall, orang menjual barang di mall itu yang bisa mendeteksi apa orang-orang pajak itu bisa mendeteksi dari mesin cash registernya ya, diperiksa tuh dalam pemeriksaan bayar berapa pajaknya itu pakai mesin registernya ya, atau di laptop komputernya PC-nya gitu ya. Kalau digital nih gimana? Transaksinya semua serba digital ya. Nanti tuh kalau kalau misalnya nggak terkena, nanti pemasukan dari pemerintah bagaimana? Kan mall-mall sudah nggak ada, ada sih yang terbatas ya, maksudnya. Tapi kebanyakan mallnya mall digital. Ya kayak apa? Pasarnya sudah pasar digital. Apa contohnya? Tokopedia, Shopee. Ya, ya. Jadi itu Shopee itu termasuk mall. Mahasiswa sekarang kalau jalan-jalan bukan bukan di mall-mall yang itu yang mahal bangunnya, tapi cukup di rumah ya. Makanya sering di rumah gitu ya. Buka-buka apa namanya smartphone misalnya. Cari barang juga di sana, ya kan? Nah, itu kalau nggak dipajakin, ya pemerintah nanti bagaimana itu pemasukan pajaknya? Maka sekarang apa namanya semua berkaitan dengan penghasilan tadi ya, penghasilan dari toko ya, penghasilan dari mallnya ya. Kan orang toko online itu kan ketika dia berekspansi ke marketplace ya, maka si marketplace-nya kan dapat dapat penghasilan juga dari toko itu ya kan? Nah, itu juga dikenai pajak. Jadi baik marketplace-nya maupun toko online-nya kan pasti penjualan toko-tokonya ya. Jadi seperti mall itu Shopee itu misalnya mall, dalamnya ada toko-tokonya ya, orang-orang yang menjualkan masing-masing channel itu ya. Itu semua dikenai pajak ya. Nah, kenapa kok kayak gini di digital-digital itu dikenai pajak? Ini ada beberapa alasan ya. Pertama adalah menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha. Ya, harus adil dong. Mosok yang dikenai pajak hanya pelaku yang kelihatan aja ya.
Nah, yang di toko-toko yang dia harus bayar mahal nyewa toko dikenai pajak. Sedangkan yang jual secara digital mentang-mentang dia ngerti secara penjualan secara digitalisasi tidak dikenakan pajak. Itu kan namanya nggak adil ya. Padahal penjualan dengan cara digitalisasi itu lebih menghasilkan dibandingkan yang penjual menunggu di pasar lama gitu ya. Di pasar lama paling sehari lakunya satu, dua, tiga gitu. Tapi kalau secara digital ya itu kalau memang barangnya unik ya. Sekali lagi orang menjual barang itu harus unik ya. Kalau nggak unik, pertama unik, kedua harganya pas ya. Kualitas ada barang, ada harga, ada barang kan gitu. Ada kualitas, ada harga kan gitu. Jadi kalau unik, pertama unik, kedua kemudian harganya pas ya, itu pasti akan konsumen akan datang sendiri ya, mencari sendiri ya. Nah, itu pertama adalah menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, antara yang digital dan non-digital ya. Yang kedua adalah meningkatkan penerimaan negara. Tadi Ibu bilang tadi, kalau nggak ada toko lagi, itu siapa yang mau bayar pajak gitu ya dari penjualan ini? Nah, makanya dikejarlah penjualan melalui online ya. Kemudian menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global. Belakang udah penuh nih mobilnya, padahal karena memang nggak ada parkir lagi nih, penuh semua dipakai ya. Jadi ketika krisis kemarin ya itu sempat anggaran sempat untung ya anggaran kemudian tidak dilaksanakan karena semua pegawai ya itu semua di rumah semua ya. Perkuliahan ini juga semua di rumah ya. Jadi yang anggaran-anggaran yang biasanya diberikan kepada lembaga dan departemen, kementerian, lembaga dan kementerian itu tidak dikurangi ya. Sehingga apa namanya kan karena memang tidak banyak keluar biaya makan makan untuk rapat-rapat ditiadakan ya untuk biaya makannya ya tidak ada ditiadakan sehingga tetap menghemat. Jadi waktu itu ketika pemasukan juga nggak banyak tapi pengeluaran juga nggak banyak ya. Itu adalah pajak di barang digital ya. Nah, ini semua yang berkaitan dengan pajak ini apa namanya baik dari luar maupun dalam itu semua dikenai pajak ya. Itu bisa terdetek oleh sistem ya, sistem elektronik ya, perdagangan melalui sistem elektronik PMSE itu semua kedetek ya karena semua bisa diatur ya pakai pakai sistem-sistem tertentu ya. Itu semua juga dikenai pajak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah selesai ya yang untuk barang digital, kita akan lihat langsung aja yang apa namanya? Yang satu lagi Pak tadi yang Ibu Star ya Andi nih. Ini ya, kita lihat yang jasa digital ya. Ini oh ya, ini ada di apa? Di slide terakhir. Di slide terakhir itu ada tugas ya. Nih, cek komponen DSTRI berkaitan jasa ya, jasa hambatan jasa digital ya, hambatan jasa digital di beberapa negara ya. Ini lihatnya dari portal OECD. Jadi mahasiswa nanti masing-masing kelompok ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tugas ya. Kelompoknya ada 11 ya, Andini ya. Iya, Iya benar Ibu. apa? Iya ada 11 kelompok Ibu. Ini ada 5, berarti nanti ada satu tugas ini yang dikerjakan oleh 3 kelompok yang masing-masing sendiri-sendiri aja kelompoknya ya. Tapi mengerjakan ini pertama nanti kelompok itu misalnya kelompok 1, 2, 3 ya itu mencari negara-negara berpenghasilan tinggi ya. Ciri-ciri negara berpenghasilan tinggi itu adalah eh, GN GNP ya. GNP per kapitanya itu di atas 12.000 US dollar setahun. Ya, nanti kalau kurang jelas baca cari ya. Pakai ChatGPT juga bisa, pakai Microsoft Bing juga bisa ya, tapi hati-hati menggunakan Microsoft Bing ya. Mahasiswa sekarang ini sudah sangat sangat ahli di bidang digitalisasi ya. Tetapi kekurangannya, tapi nggak semua ya, tapi kebanyakan kekurangannya ini pengetahuan untuk misalnya bicara tentang ekonomi misalnya ya, tentang ilmu ekonomi itu apa namanya tidak penguasaannya kurang ya, terhadap apa penguasaan tentang ilmunya itu kurang, tetapi prakteknya itu sudah canggih-canggih ya. Makanya itu perlu memperdalam pengetahuan. Nah, untuk mencari misalnya negara-negara berpenghasilan tinggi, misalnya menggunakan Microsoft Bing misalnya,
Ini kita parkir di sini mengganggu sebetulnya ya, karena di pojokan. Pas mobil keluar masuk itu, jadi 3 baris ya, 3 mobil itu pasti kaget yang kan belokannya. Ini di belakang ibu juga ada 2 mobil lagi yang parkir tuh. Ya, dengan ChatGPT untuk mencari negara-negara berpenghasilan tinggi, nanti si 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 ChatGPT atau Bing-nya itu akan mengeluarkan banyak negara, tetapi harus kita batasi ya, misalnya pakai bahasa Inggris ya, yang lebih valid biasanya pakai bahasa Inggris karena dia mengambil dari semua data yang dia punya di seluruh dunia ya. Kalau bahasa Inggris lebih banyak ya. Apa bahasa Indonesianya itu dibatasi ke negara berpenghasilan tinggi, dibatasi ke dot ya, di titik, kemudian ditambahkan GNP per kapita gitu. Soalnya takutnya kalau nggak ditambah itu nih dia keluarnya adalah GDP per kapita. Jadi Bu, mahasiswa udah paham ya. Bu, numpang nanya Bu, itu negara yang berpenghasilan kapitanya tinggi tuh yang maju aja atau kan ada negara berkembang yang pendapatannya juga tinggi juga Bu. Contohnya Uni Emirat Arab gitu. Loh, kalau sudah dibilang berkembang, ya nggak tinggi, Mas. Tinggi itu maju ya. Tinggi itu maju. Negara maju ada berpenghasilan tinggi. Itu biasanya sama, negara berpenghasilan tinggi dengan negara maju itu biasanya sama gitu, Mas. Jadi yang berpenghasilan aja, berpenghasilan tinggi ya. Itu makanya pakai di dot tadi, dot, titik, pakai dibatasi dengan GNP per kapita. Ya, ukurannya adalah GNP per kapita. Negara-negara penghasilan tinggi itu batasannya adalah GNP per kapita. Demikian juga negara-negara berpenghasilan menengah tinggi. Kan ada 4 kelompok ya. Negara berpenghasilan tinggi, negara berpenghasilan menengah tinggi, negara berpenghasilan menengah rendah, dan negara-negara berpenghasilan rendah. Ya. Nah, nanti ini kan datanya data OECD. Data OECD itu adalah data yang apa namanya kebanyakan adalah melingkupi semua negara-negara OECD di Eropa sana itu masuk. Tapi dia bermitra atau berdagang juga dengan negara-negara lain di dunia sehingga dia juga mendata ya, datanya itu melibatkan negara-negara di luar OECD ya. Indonesia masuk ke sana karena kita juga sekarang kan negara G20 ya. Jadi data kita ada di sana. Dengan demikian juga dengan negara-negara yang lain kayak Arab Saudi ya. Kemudian negara-negara ASEAN itu ya, itu masuk semua ke sana. Jadi jangan khawatir nanti kalau mahasiswa misalnya mau mau mencari data ya, data yang tingkatnya dunia gitu ya. Itu di statistiknya OECD banyak banget ya data-data yang bisa kita analisis untuk tesis kita, untuk skripsi kita gitu ya. Nanti Bu contohkan di sini ya. Bukanya bagaimana. Kemudian tadi ya ini eh, kita mahasiswa nanti tugasnya ini adalah setelah kita mengelompokkan negara-negara itu ada negaranya ya. Ya. Atau gini aja dulu. Setelah kita punya negara kan datanya terbatas nih OECD nih, ya. Nanti coba Ibu buka aja ya. Sebentar. Sebentar. Ibu turunin dulu sebentar. Buka sebentar. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Nah, ini ya, kata kuncinya adalah OECD statistik ya. Kita tinggal, nah ini ada pilihan di sini ada. Sebenarnya ini ada beberapa indikator ya, tapi kalau kita mau lihat keseluruhan, kita buka aja OECD statistiknya ya. Tadi sudah mendata ya semua negara-negara yang dikelompokkan tadi ya. Kemudian kita cari itu kan OECD itu apa?
D, DRSTI itu adalah digital DR DS ya, services ya, DSTRI, trade, R-nya ada restrictiveness ya, I-nya adalah indeks ya. Jadi indeks kehambatan perdagangan pelayanan digital ya di situ. Kita cari yang ya nggak kelihatan. Nah ini industri dan jasa ya, industri dan jasa. Nah ini ada beberapa pilihannya, dia ada pilihan ya. Ada enterprise statistiknya, ada industry and service statistik, ada structure analysis. Nah ini services trade restriction, ini klik ya. Nah ini ada banyak indeksnya ya. Tadi yang termasuk yang Ibu bilang hambatan tadi ya. Kenapa hambatan yang kita lihat? Karena di beberapa negara kita kan tadi belum itu ya, belum melihat yang atasnya, belum membahas yang atasnya. Tapi ini tadi menuju bahwa banyak di negara-negara di dunia ini yang sudah apa namanya ya, bagus indeks jasa digitalnya ya. Itu biasanya ada di negara-negara yang sudah maju karena salah satu yang mempengaruhi apa namanya digitalisasinya itu untuk nilai indeks yang bagus itu adalah infrastruktur ya, dan konektivitas ya. Konektivitas dan infrastruktur itu merupakan ya, pengaruh yang paling besar pada besarnya indeks digitalisasi ini ya. Nah, itu kan ya ada bisa dilakukan orang atau negara yang mempunyai dana ya. Nah, negara yang mempunyai itu adalah biasanya negara-negara yang maju ya. Nanti akan kita bahas belakangan ya. Ini kita lihat mencarinya saja. Ini kita pilih yang aduh ini nggak lihat tipis banget. Di SRDI yang keberapa ini? Ini ya. Bukan. Nah, yang ini. Yang ini ya. Nah, ini kalau kita klik ya. Ini nanti ada deskripsinya ya. Nah, ini sebelah kanan ada deskripsinya. Kalau kita mau buang deskripsi juga bisa. Kalau kita mau. Jadi semua data itu pasti ada deskripsinya. Apa itu di SRT ini ada di sini ya. Ini kita bisa pilih di sini apa namanya? Ini indikator STRI ya. Ini bisa kita pilih yang apa nih? Ya, nah ini yang besarnya indeks ini ya, itu ada terdiri dari beberapa indeks di dalamnya ya. Ini adalah infrastructure and connectivity, kemudian ada electronic transaction ya, ada payment system, ada intellectual property right ya, ini hak cipta tadi ya, dan lain hambatan-hambatan yang lain ya. Kita lihat secara ini apa? Secara ini aja ya, secara umum ya. Ini kan ada negara-negara, Australia itu kan bukan OECD ya, Australia dan Austria beda ya. Austria itu negara OECD. Nah, kita bandingkan negara-negara yang maju ini dengan ini biasanya berpenghasilan tinggi ya, dengan negara di luar OECD, misalnya negara Jepang, kalau Jepang tinggi ya, Korea. Nah, ini Korea. Sebentar, ini kita lihat, kita cari aja yang konektivitasnya ya. Nah, ini misalnya negara, kalau kalau negara Sili itu di Amerika Latin ya, ya. Ini untuk tahun 2014 ya, ini kan terakhir ini tahun 2022 ya. 2014 atau mungkin 22 aja deh. Tahun 2000 ini memang nggak banyak bergerak ya. Tahun 2022 itu hambatan indeksnya itu tetap dia 198 atau mungkin belum di ini ya. Masih 1,9 ya. Sementara di negara-negara, coba lihat di negara-negara yang maju, misalnya Austria aja ya. Oh, itu tinggi juga ya. Australia itu, nah biasanya, jadi tidak harus semua negara yang maju itu mempunyai konektivitas yang rendah atau DSR-nya yang batasannya yang tinggi ya. Kenapa? Karena biasanya masing-masing negara itu, contohnya Cina. Cina itu kan
apa namanya digitalisasinya kan luar biasa ya. Tapi dia indeksnya keterbatasannya itu tinggi. Coba kita lihat Cina. Mana Cina? Cina nomor berapa Cina? Ada nggak Cina? Itu Bu atas Bu. Buat kelewatan. Nah itu atas. Ah, Cina ya. Cina itu coba 2022 di 1,56 ya. Bandingkan dengan Indonesia, Indonesia berapa? Oh, kita mesti lebih tinggi ya. Negara-negara maju aja. Negara maju itu misalnya Eropa deh. Finland ya, Finland. Finland berapa? 0,039 ya. Berarti kan rendah indeksnya. Ya, indeksnya rendah. Berarti itu kan keterbukaannya terhadap digitalisasi tinggi. Maksudnya nggak ada hambatan gitu. Hambatannya rendah. Kenapa Cina yang negara besar itu ya yang digitalisasinya juga hebat ya, Cina itu. Kenapa kok indeks hambatan layanan perdagangannya digitalnya itu tinggi? Ada yang bisa jawab yang berkaitan dengan hambatan perdagangan jasa digital. Ada yang bisa jawab? Harusnya negara itu kan karena dia negara yang digitalisasinya bagus ya, tapi kok hambatannya tinggi. Kenapa? Karena dia Politik masuk nggak, Bu? dia menggunakan sistem sendiri, sistem digitalisasi sendiri. Misalnya WA, WhatsApp ya. Di Eropa WA itu bisa masuk, kita bisa terhubung dengan WA. Di Cina bisa nggak? Di Cina bisa nggak? Mereka punya Ada aplikasi ini. aplikasi sendiri Bu. Nah, Iya, Bu. aplikasi sendiri kan. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan kan, jadi secara berdagang kita nggak bisa pakai WA. Kalau kan banyak kita berdagang dengan Cina ya, tetapi kita nggak bisa pakai WA dengan Cina ya. Nah, itu salah satu hambatan dari pedagang jasa hambatan perdagangan untuk jasa-jasa digitalnya itu seperti itu ya. Paham ya yang dimaksud dengan ini ya? Istilah indeks digital services trade hambatan restrictiveness nih ya. Itu itu seperti itu maksudnya. Nah, itu akan menghambat sebetulnya akan menghambat perdagangan. Kenapa? Contohnya lagi misalnya begini, dalam sistem pembayaran ya. Kalau di dunia itu kan semua kalau kita pembayaran dengan luar negeri kan online ya. Kita mengirim dari sini misalnya kemarin Ibu ngirim ke Poland ya, bayar bayar itu bayar apa namanya? Bayar publikasi ya, Polandia ya. Itu ketika bayar bank di sini itu kita mencantumkan kode banknya di sana. Itu lancar, bisa diterima di sana ya. Coba sekarang kita mengirim ke Rusia, bisa nggak? Susah. Kenapa? Karena diblokir oleh negara-negara NATO. Apa itu? Jadi kode tertentu, kode unik dari bank yang di luar negeri sana pakai SWIFT ya. Kodenya SWIFT itu ada. Masing-masing ada identifier apa namanya istilah unik apa namanya nama apa kode-kode unik dari bank tertentu. Itu harus mencantumkan itu gitu loh kalau kita mengirim uang keluar itu ke melalui bank ya. Nah, di Rusia sekarang sedang karena perang ya, dia dimusuhi oleh NATO ya, sehingga dia dibekukan itu kode SWIFT-nya itu dibekukan ya, sehingga kita tidak bisa mengirim uang ke Rusia ya. Oleh karena itu, kenapa dulu ketika di awal-awal perang ya, sekarang masih terblokir ya, itu Rusia kemudian bilang kalau mau beli barang saya harus pakai rubel ya. Eh, Kenapa? Dan itu tidak bisa dilakukan pengiriman nggak bisa karena ini apa namanya apa sih bukan terkunci apa ya tersandera nggak ada kode bank langsung mengirim. Kalau kita kan bisa langsung nih Bank Indonesia, bank BNI misalnya atau Bank Mandiri, kita ngirim ke bank salah satu bank di negara Polandia sana, itu langsung terkirim ke sana gitu. Nah, ini konektivitasnya untuk bayar apa namanya transaksi elektronik itu terhambat ya. Demikian juga di Cina, nggak tahu kalau di Cina bisa nggak itu
Kalau Cina karena dia nggak perang ya, dia masih pakai SWIFT. SWIFT itu masih berlaku di Cina ya, masih bisa. Tadi yang terhambat itu yang berkaitan dengan sistem komunikasinya. Kalau sistem pembayaran masih bisa. Kalau di Rusia itu yang terkendala itu adalah saat ini adalah sistem pembayarannya. Ya, nggak tahu Rusia pakainya WA bisa nggak itu? Ya, di Amerika pun Amerika tapi nggak. Amerika itu dia tidak banyak menggunakan tapi media sosial banyak ya bisa digunakan ya. Kalau Indonesia itulah yang kelebihannya orang Indonesia ya apapun dipakai ya sampai dia nggak sempat apapun ya pakai medsosnya semua digunakan ada Facebook ada WA ada Instagram ada apa namanya macam-macam semua dipakai gitu ya nggak saat ada email kalau email kita sini nggak laku ya padahal kalau email itu kalau negara-negara Eropa sana sebenarnya yang dipakai itu email bukan WA ya jadi email lebih 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 apa ya istilahnya lebih resmi email kalau mereka itu bukan WA ya karena dia bisa menulis ngetik gitu ya guna surat kayak surat email itu kayak surat ya dan bisa bisa di apa namanya bisa di ada attachmentnya ya ada lampirannya ya kalau WA kan nggak bisa lampiran ya jadi kurang sopan nanti kalau bahasanya kita nggak bisa banyak ngomong dengan bahasa yang sopan seperti di email ya kalau di Eropa lebih email ya dibandingkan Indonesia nah ini dari negara-negara yang ada ini silahkan tadi ketika kita sudah mengelompokkan negara-negara tadi ya ini ini sekarang banyak banget ya dulu waktu ibu penelitian yang artikelnya baru mau terbit ini nanti akhir Maret ya lumayan dapat Q2 ya itu masih sedikit negaranya ya sekarang udah banyak ini untuk di SRT ini ya ternyata semua waktu itu di apa namanya di sarannya ya salah satu sarannya itu mengatakan memperbanyak negara-negara yang diidentifikasi indeksnya ya supaya bisa apa namanya sekarang ternyata banyak banget ya ini berapa negara ini ada nanti dilihat sendiri ya kayak sudah kayak Bank Dunia ya data-data Bank Dunia ini banyak banget dulu hanya OECD aja nih baik sampai di sini ada pertanyaan untuk di STRI ini di STRI ini ya ada ya paham tugasnya ini sebenarnya tugas ini hanya sebagai jalan pintas aja Ibu mau menunjukkan bagaimana mencari data-data secara digital ya. Jadi kalau sebagai orang ekonomi, Ibu kan ekonom ya, itu lebih banyak yang keilmuan ya, lebih banyak menggunakan data sekunder yang merupakan publikasi dari lembaga-lembaga yang kredibel ya. Ibu tidak banyak menggunakan data-data yang sifatnya primer di lapangan langsung terjun ke lapangan. Kenapa tidak? Karena kalau data-data yang sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang kredibel ya dapat dipercaya ini kita nggak mungkin salah. Toh kalau misalnya salah ya itu yang tanggung jawab yang membuat datanya, yang mempublish datanya. Ya, tapi kalau kita data primer kita sendiri yang ke lapangan, jadi nanti mahasiswa kalau skripsi misalnya pakai data primer kemudian disekunderkan, kemudian dianalisis, dihitung pakai regresi misalnya ya, itu lebih banyak tidak apa ya, misalnya tidak lebih banyak tidak bisa mencerminkan kondisinya karena hasil nilainya kan Likert biasanya ya, mahasiswa 1 S2 S3 pun ya, itu menggunakan skala Likert. Skala Likert itu isinya cuma 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Itu kita bisa tulis sendiri kok tanpa ke lapangan. Ya, seperti itu. Itu Ibu kurang suka yang itu. Karena apa? Ini kebalikan dengan Prof. Tuti ya. Prof. Tuti itu malah suka data yang primer dibandingkan sekunder. Nah, kalau primer bilangnya datanya 300 sampel misalnya ya. Tapi yang dapatnya itu sebenarnya cuma 50 atau mungkin 30 yang lain diisi sendiri. Itu yang seperti itu tuh banyak sekali yang menyebabkan kan diatur sendiri hasilnya juga diatur ya. Tapi kalau data sekunder nggak bisa diatur hasilnya karena memang seperti itu kondisinya ya. Jadi kalau nggak signifikan nih ya, Ibu kasihkan kuncinya ya. Nanti mahasiswa kalau misalnya pakai data sekunder nggak signifikan hasilnya itu bukan kesalahan data, tapi kesalahan ketika kita mengambil variabel yang mempengaruhi Y-nya. Paham nggak? Jadi kita memasangkan biasanya mahasiswa suka kemarin pas apa namanya mata kuliah ekonometrika ya, kan menggunakan if use nih, ya kan? Ada kita sudah dikenalkan data
dependen dan independen. Kalau pakai if use itu kan ada yang menggunakan asal arah. Jadi beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen, ya kan? Misalnya yang paling gampang adalah hubungan seperti ini. Penjualan ya dipengaruhi oleh harga. Penjualan itu kan supply ya, dipengaruhi oleh harga, oleh jumlah, sorry, oleh harga, kemudian oleh apa lagi? Pendapatan, ya kan? Ya kan? Ya, misalnya dua, dipengaruhi oleh harga dan pendapatan misalnya. Eh mahasiswa kalau itu misalnya apa namanya pakai ini, kalau ini udah benar karena dia berangkatnya dari teori bahwa penjualan itu dipengaruhi oleh harga dan supply ya, dipengaruhi oleh harga dan pendapat eh, permintaan penawaran ya, dipengaruhi oleh harga dan pendapatan kan gitu ya. Sorry, kebalik, bukan supply, permintaan. Ini dari sisi kita aja dulu ya, dari sisi kita. Permintaan itu dipengaruhi oleh harga dan pendapatan, benar ya? Ya. Nah, itu sudah teruji. Hubungan itu sudah teruji karena apa? Kan banyak teori-teori yang mengatakan bahwa demand itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera dan seterusnya ya. Nah, itu sudah benar. Nah, coba kalau misalnya nanti mahasiswa misalnya menggunakan variabel yang mempengaruhi permintaan, menggunakan variabel yang lain yang nggak teruji, itu kemungkinan bisa tidak signifikan hasilnya. Ya, ini kalau yang datanya sekunder ya, Ibu lagi ngomong data sekunder. Karena data sekunder itu nggak mungkin salah ya, karena yang mengeluarkan itu adalah lembaga-lembaga yang kredibel. Nah, kalau kita menempatkan misalnya variabel apa ya yang mempengaruhi permintaan, misalnya banyaknya penjual, ya permintaan akan apa? Sekarang puasa ya, permintaan akan apa? Kalau puasa buka pakai apa? Kolak, Bu. Takjil, Bu. Kolak. Takjil ya, kolak itu berarti bahannya apa? Pisang, ubi. Pisang ya, misalnya pisang kepok misalnya ya. Bahwa permintaan akan pisang kepok itu dipengaruhi oleh banyaknya penjualan pisang misalnya. Nah, memang kan biasanya kalau banyak penjual kan pasti murah ya. Ini kan tapi belum belum biasa. Yang di dalam teori nggak teruji gitu ya. Ya. Terus kemudian kita hitung tuh jumlah penjualnya ada berapa misalnya penjual pisang misalnya. Ternyata nggak signifikan. Terus alasannya apa? Bahwa permintaan akan pisang tidak dipengaruhi oleh jumlah penjual pisang. Alasannya apa? Jadi semua kalau yang tidak signifikan yang kita masukkan ke dalam analisis kita itu harus kita jelaskan kenapa nggak signifikan. Ya, kira-kira apa tuh? Oh, ternyata karena saking banyaknya, masuk begitu, saking banyak orang yang jual pisang sehingga karena permintaan masyarakat itu tetap, maksudnya tidak ya yang suka pisang ya beli pisang, kalau yang enggak kan enggak gitu ya. Maka tidak signifikan, misalnya jawabnya gitu. Ah, itu enggak ini, enggak apa namanya, enggak apa enggak teori yang mengatakan seperti itu ya. Kalau enggak ada ya itu kan kita ngaco berarti memasukkan variabel yang tidak biasa ya seperti itu. Nah, itu tantangannya di situ kalau datanya tidak signifikan karena kita salah memasukkan variabel. Jadi ketika kita nanti misalnya mau penelitian, mau mengajukan skripsi misalnya ya, maka yang penting dulu itu adalah pertama kita bilang temanya dulu. Temanya apa? Oh, temanya tentang permintaan pisang misalnya. Jangan ngomong tentang judul dulu. Judul itu terakhir. Nah, setelah kita tahu temanya bahwa permintaan akan pisang, kita cari teorinya. Teori yang mendasari itu dipengaruhi oleh harga, dipengaruhi oleh pendapatan. Itu sudah teruji teorinya. Nah, kita memasukkan variabel tadi. Jangan mencari-cari variabel yang belum teruji. Itu biasanya sering tidak signifikan. Kalau barangnya ini ya, kalau datanya sekunder ya, itu seperti itu. Nah, kalau datanya primer, itu gampang banget. Kenapa? Tinggal memainkan angka saja. Kan isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5 dilikat kan. Nah, itu makanya itu kadang-kadang tidak apa namanya kurang bisa menjelaskan lah kalau yang datanya seperti itu ya. Kecuali kalau memang penelitiannya benar-benar penelitian yang sesungguhnya. Tapi itu juga harus diuji juga karena kadang-kadang yang menjawab juga misalnya pakai Google Form ya misalnya ya. Mencari datanya kan jawabannya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Pakai Google Form biasanya
Kalau itu yang ditanyain misalnya para pimpinan gitu ya, dia pasti menyuruh anak buahnya tolong dikerjakan gitu. Kalau yang kita sendiri yang ngisi, kita kan nggak baca ininya, nggak baca pernyataan kuesionernya. Pokoknya diisi 4 aman 4 semua. Padahal di 4 semua itu ada yang negatif, yang kebalik jawabannya. Nah itu yang bikin makanya tidak ketemunya tidak signifikan gitu ya. Tapi ya gitu memang kelemahannya data primer seperti itu ya. Jadi ini Ibu tadi kenalkan untuk banyak sekali data yang di luaran sana, big data yang bisa kita sebagai dasar analisis nanti kalau kita termasuk di dalam di STT ini itu ngambilnya kan tadi jelimet ya ngambilnya. Tidak tidak setiap orang bisa melihat itu kecuali kalau kita memang milih-milih itu mencari data apa yang akan digunakan cocok dengan apa namanya penelitian kita ya dengan kan nanti masa walaupun tidak perlu sidang-sidang ya data itu sudah berlaku apa belum pagi hanya adalah artikel ya tapi artikel itu didasari oleh penelitian ya kalau tanpa didasari ya ngawur namanya ya itu seperti itu mencari data di banyak hal. Nah, memang nanti ChatGPT akan menunjukkan, tapi itu tadi sekali lagi kayak Bing misalnya atau ChatGPT itu akan menunjukkan kalau tidak kita kunci, kita pengetahuan kita punya, dikunci dulu apa maksudnya, itu dia keluarnya ngawur ya banyak sekali yang dia keluar apa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bahkan kadang-kadang menyesatkan gitu. Ya, makanya kita harus paham dulu tentang apa yang kita mau tulis itu ya baru kita misalnya boleh pakai ChatGPT boleh pakai Bing juga boleh ya pakai Pilot ya Pilot kalau Microsoft tuh pakai Pilot ya kita misalnya mencari apa dia yang ngomong pilotnya itu ngomong ya kayak tadi misalnya Ibu kemarin pernah baca juga itu berkaitan dengan dalam regresi ya kalau kita menggunakan log ya ada log-log persamaannya log kiri log kanan gitu ya itu apakah apakah konstanta itu penting, harus signifikan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Ibu membaca, katanya kalau sudah dilogkan itu nggak perlu dibaca juga nggak apa-apa. Yang penting hubungan antar variabel independen dan variabel yang dependen gitu ya. Nah, ternyata kurang yakin ya. Ibu baca lagi, tanya sama pilot ya. Itu keluar ternyata tidak kalau kita tidak signifikan ya si A-nya konstantanya itu tidak signifikan maka persamaannya semuanya tidak berarti. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak signifikan, berarti nggak bisa kebaca dong. Padahal kondisi log-log itu artinya apa? Log-log itu artinya apabila si X-nya itu naik sekian persen, ya log-log sama artinya, maka Y-nya itu kan akan naik sekian persen. Nah, kalau alfanya itu atau konstantanya itu tidak signifikan, kan berarti dia berarti. Padahal itu harus ada angkanya. Angkanya apa? Angkanya tidak sama dengan 0. Itu dilihat dari signifikasi apa namanya signifikasi dari konstanta itu ya nanti akan mengalami sendiri ya baik sampai di sini ada pertanyaan nah sekarang kita akan lihat yang tadi ini jam berapa sih ini sebentar lagi ya 20 menit lagi kita selesai aja nih sekarang kita lihat yang apa jasa digital ya jasa digital kita lihat dari atas yang ini paham ya yang tadi tugasnya ya paham nggak halo Eh, oke negara-negaranya berapa Bu? Misalnya 5 atau kan negaranya kan sebenarnya banyak Mas ya ya, 15 lah gitu ya 15. Oke. masing-masing 15 dibukanya portal statistik tadi ya. Sebenarnya untuk data itu untuk data sekunder, untuk pengolahan data statistik itu minimal 30 sampel ya. Tapi ini kan untuk cuma latihan aja ya. Baik jasa digital nih, mulai dari ini aja sebentar. Jasa, apa itu jasa? Adalah sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan risiko tertentu. Ya, jadi jasa itu adalah atau layanan ya, sarana aja ya, memberikan nilai kepada pelanggan ya. Kemudian jasa digital apa? Ya ini layanan ya.
layanan dan produk keuangan, layanan keuangan, produk keuangan, serta fungsi yang tersedia baik sekarang maupun yang akan datang kepada pelanggan ya melalui saluran online. Ini yang keuangan ya dan seterusnya. Contohnya adalah misalnya kan kalau kita lihat PDB, PDB apa itu? Sektor usaha ya di lapangan, oh ya PDB ya. Sektor usaha di PDB itu kan ada, kalau zaman dulu ada 11 ya, ada 11 sektor usaha ya di klasifikasi PDB, produk domestik bruto itu ya. Ada 11, yang paling atas itu adalah agriculture ya, pertanian, kemudian yang kedua mining, ketiga manufaktur, dan seterusnya sampai bawah sendiri itu adalah jasa-jasa. Nah, jasa-jasa saat ini dipecah juga oleh banyak jasa ya, itu dikelompokkan banyak jasa. Nah, salah satunya adalah jasa keuangan. Jasa keuangan itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan ya, baik itu bank maupun non-bank. Yang bank itu operasionalnya itu adalah operasional dari bank itu adalah lembaga keuangan bank ya, itu adalah menghimpun, utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Itu jasa. Ya. Jadi bank itu menghimpun dan menyalurkan dana ya. Dan itu memang ada yang secara nyata, misalnya ngambil uang ya, ternyata ada yang secara digital. Ya, ada yang secara nyata, ada yang secara digital. Jadi saat ini layanan keuangan itu lebih banyak ke digital. Apa itu contohnya? Ya, misalnya kita mau menyimpan uang di bank tertentu ya. Ibu misalnya setiap bulan itu mendapatkan gaji ditransfer melalui Bank Mandiri ya. Ibu pengen misalnya mau nyimpen ke bank lain misalnya BSI misalnya ya. BSI maka tinggal transfer aja. Itu adalah layanan digital. Ibu mau bayar ya. Kalau dulu kan harus pegang ATM nih ya. Sekarang enggak, tinggal apa namanya? Klik aja ya, itu sudah terbayar. Bahkan ke UMKM pun misalnya ada pameran ya, UMKM tuh punya ini apa namanya barcode ya untuk kita membayar gitu ya. Nah, itu tinggal scan aja pakai kris gitu ya. Itu bisa terbayar. Nah, itu adalah layanan digital ya. Kalau ngambil uang misalnya, kalau manggil uang cash kan kita berarti kalau sudah punya layanan digital seperti itu nggak perlu cash ya, kecuali untuk misalnya membeli yang di pasar-pasar tradisional ya. Mungkin di pasar tradisional sekarang ini masih masih banyak orang menggunakan cash ya, tetapi ke depan mungkin tidak ya, karena akan seperti mungkin ya dikoordinasi pasar kayak kayak Shopee gitu ya. Jadi ada yang memanage di pasar tersebut. Semua semua pedagang di situ itu mempunyai apa namanya bergabung dengan pengelola pasar ya yang apa namanya ada ada apa namanya ada sistem otomatis yang ketika si pelanggan itu masuk ke apa namanya masuk ke pasar, pengelola pasar kayak misalnya masuk ke Shopee gitu ya, maka nanti beberapa hari kemudian akan ditransfer ke toko kan begitu ya. Ya, nah seperti itu. Itu nanti bisa dibuat sistem seperti itu. Jadi nggak usah bayar pakai uang kertas. Nah, ke depan ya. Tapi belum sekarang karena untuk itu harus perlu ini apa namanya mendaftar dulu gitu ya, kayak Shopee juga ya. Jadi para sana mendaftar dulu dan seterusnya. Dan yang jelas itu harus apa namanya device apa namanya laptopnya itu support ya. Kalau laptop apa namanya eh, Smartphone. smartphone-nya support ya. Kalau enggak bisa seperti itu ya. Jadi itu layanan yang sekarang serba digital untuk lembaga keuangan ya, gitu ya. Ini mahasiswa udah paham semua, ini tadi udah diceritakan banyak. Kemudian apa nih? Oh, ini berkaitan dengan di STI tadi ya. Oh ya, eh, jasa-jasa digital itu ya. Itu selain tadi yang keuangan ini juga yang secara umum ini ada search engine optimization ya, ada pay per click itu seperti keuangan tadi pay per click ya. Jadi kita bayar ya, cuman klik-klik aja ya. Social media management and advertising ya, kemudian email marketing ya. Jadi email marketing itu marketing dengan email ya. Kalau di luar sana di Eropa lebih banyak
email. Kita kan punya teknologi ini apa namanya yang VR sama AR tuh ya. Jadi ketika kita ngirim, kita menawarkan barang ya ke alamat yang dituju, itu misalnya barang ya, itu tidak detailman apa istilahnya itu. Orang datang ke perusahaan itu untuk mengasih contoh ini loh barangnya gitu ya. Nggak seperti itu lagi, tetapi sudah melalui digitalisasi. Itu 3 dimensi dan bergerak gitu ya. Seperti itu. Jadi melalui itu bisa dikirim melalui email attachment-nya seperti itu. Ya, jadi dan ada penjelasannya gitu ya, ada penjelasannya lebih detail itu seperti itu. Ya, dan itu perlu butuh makanya saat ini ya ketika di awal-awal digitalisasi itu ada banyak analisis analisis yang para analis yang bilang nanti akan banyak tenaga-tenaga yang PHK, pekerja-pekerja yang PHK, tetapi diganti dengan pekerja-pekerja yang apa namanya yang paham, yang ahli di dalam digitalisasi. Misalnya tadi marketing dia hanya ngomong tok ya, tetapi itu tadi memvisualisasikan barang tadi ya kemudian dimasukkan dikombin dengan apa namanya dengan keterangannya itu kan suatu keahlian sendiri. Ya, itu yang akan nanti orang-orang yang seperti itulah yang nanti yang akan bekerja ke depan ya, menggantikan tidak harus datang ke sana, kecuali kalau demo ya. Demo itu memperagakan bagaimana misalnya alat itu digunakan itu mungkin masih bisa. Tapi kalau marketing saja yang selama ini misalnya menjual obat ya, para detailman itu yang menjual obat ke dokter itu ya, kan pasti datang tuh ke ruang dokter kalau pasiennya sudah habis gitu ya. Itu menjual kali nggak perlu seperti itu lagi ya. Jadi yang perlu nanti hanya ketika kalau barang misalnya barang alat ya, mendemonstrasikan alat. Memang ada petunjuk di situ cara mengoperasikannya. Kemudian apa namanya kayak kita lah, kita mau misalnya apa ya? Oh ya, misalnya kemarin ibu itu ini apa namanya equation di Word ya, itu mati. Nggak usah nanya para ahli, nggak usah nanya ahlinya apa namanya ahlinya komputer, nggak usah tanya aja sama Google atau pakai Microsoft Bing atau ChatGPT tanya gimana cara mengaktifkan equation di Word gitu ya tanya oh ada langkah-langkahnya ada videonya. Nah seperti itulah nanti barang-barang yang pemasaran seperti itu ya jadi tidak perlu apa namanya datang sendiri tetapi semua sudah terkoneksikan dengan gambar yang bergerak tadi dan keterangan-keterangannya gitu ya paham ya tadi sosial media email marketing kemudian web design and development ini desain web kayak enabler itu ya tahu enabler itu orang yang mendevelop itu ya web misalnya ya dengan isinya gitu ya kemarin mahasiswa kan sempat tuh mendevelop ya tapi memang karena template-nya terbatas dan mungkin waktunya pendek juga ya itu tidak tidak maksimum kemarin ya beda dengan kakak kelas 2 angkatan sebelumnya itu yang dulu pertama kedua itu bagus-bagus ya ketika mendesain mendevelop template itu ya bagus-bagus ya modelnya juga bukan ambil dari apa Pinterest ya tapi ambil dari mereka sendiri para modelnya itu ya masukkan gambar mereka sendiri karena memang waktunya mungkin di awal sudah diberikan arahan oh, ini harus begini harus begitu ya sehingga mereka maksimum ya di dalam membuat meng-create webnya itu ya. Kemudian ada conversion rate, optimization services, ada jasa. Ini ada jasa ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa, misalnya berdagang di Shopee misalnya ya, pengen barangnya itu apa namanya gampang dicari. Kan ada nih yang muncul duluan ya, muncul duluan. Itu kita bilang sama Shopee nggak? Atau ada khusus apa namanya cara supaya barang itu bisa muncul duluan? Ada yang bisa tahu? Ketika orang mencari barang di Shopee misalnya, dagangan kita muncul duluan. Ada triknya? Ada yang tahu? Nah, ini harus belajar cara-cara marketing ya. Nah, salah satunya adalah apa? Bisa tag, bisa apa ya? Kata-kata kuncinya itu muncul di dalam keterangan ya. Itu kan bisa kedetek sama mesinnya si pencarian ya. Ya.
Itu atau kalau di Google itu memang kita bayar ya, yang di search engine optimization ini kita bayar orang Google untuk kita mengeluarkan, untuk dia mengeluarkan dulu jualan kita gitu. Tapi itu bayar ya. Nah, kalau yang nggak bayar itu kita caranya dengan barangnya tadi unik. Kalau kita barang kita unik, kayak misalnya nama ibu itu unik ya. Mas, kalau cari nama mau mengetahui tentang ibu misalnya, ketik aja nama lengkapnya. Nah, itu pasti akan banyak keluar gitu. Sama. Tapi kalau namanya sama, misalnya Mulyono misalnya. Mulyono kan banyak. Agus. Agus kayak Pak Agus ya, Pak Agus. Agus Wibowo. Ada banyak ya. Tapi kalau namanya unik ya, sama dengan kalau barangnya unik, itu pasti akan keluar duluan. Nah, makanya strategi bagaimana ketika kita nanti akan jualan ya, supaya bisa cepat keluar, tagnya ya, tagnya atau kata-kata yang akan dideskripsikan atau apalah gitu ya, itu harus unik ya. Maka akan akan keluar duluan. Kemudian yang terakhir berkait dengan konten marketing ya. Kontennya itu akan nanti akan itu tadi akan, kalau kita kontennya juga unik, maka kita akan, orang mencari itu akan keluar duluan ya, seperti itu. Baik, ini tipe-tipe jasa ada jasa bisnis, ada jasa IT-nya, ada jasa digitalnya ya. Kita lewat aja. Nah, ini lembaga atau badan atau apa ya, perusahaan penyelenggara jasa ini ternyata ibu ambil ini banyak yang bukan di Indonesia ya, ini kebanyakan dari luar nih ya. Ada yang Grab itu kita ada, View juga ada ya, VIU ini ya juga ada, tapi ini kebanyakan dari luar. Kita lanjut aja 7-Eleven. 7-Eleven tuh dulu pernah di Indonesia, kemudian pergi karena dia dikenakan dua pajak ya, pajak penjualan untuk barang-barangnya dan pajak restoran ya, karena ini adalah penyelenggara pertama minimarket yang apa, yang menjual, boleh orang nongkrong di situ ya. Dulu kan tidak boleh tuh ya, tapi pertama kali jadi menyelenggarakan. Kalau di luar kota di rest area namanya apa namanya minimarket itu bisa diberikan meja dan kursi untuk orang nongkrong di depannya. Yaitu kena pajak, harusnya itu kena pajak, pajak restoran ya. Nah, ini nggak mau dikenakan double pajak, makanya dia pergi dari Indonesia ya. Berikutnya, kalau di Amerika itu otomatis boleh penjualan minimarket itu langsung bisa bisa kayak menjual, kasih kursi supaya orang bisa duduk kan gitu. Baik, yang ini tadi digital services dalam perdagangan ya, ini ada, nanti dibaca aja. Oh, ini penjelasan tentang VR dan AR ya. Kemarin kan hanya gambarnya aja, ada filmnya aja ya. Ini penjelasannya ada di sini. Silakan belajar membaca sendiri karena ini digunakan di dalam marketing tadi ya. Itu tadi aku bilang. Jadi menggunakan email ya, itu attachment-nya itu bisa terkonek dengan ini ya. Nah, dibaca aja sendiri. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan di SRTI tadi. Nah, di SRTI itu tadi itu sudah kita klik juga ya. Besar kecilnya indeksnya itu ditentukan oleh beberapa di situ ya, ada salah satunya adalah infrastruktur dan konektivitas, kemudian oleh transaksi elektronik ya. Kemudian ada sistem pembayaran, ada hak kekayaan intelektual, dan satu lagi adalah hambatan-hambatan yang lainnya ya. Ini hambatan yang lain misalnya apa ini? Termasuk persyaratan kinerja yang mempengaruhi perdagangan digital lintas batas, misalnya penggunaan wajib perangkat lunak dan inskripsi lokal atau transfer teknologi, batasan pengunduhan dan streaming, pembatasan itu hambatan-hambatan lain. Kalau barang-barang digital itu kan pasti ada batasan streaming ya. Kalau kita misalnya, kita langganan, atau ini gini aja lah, contohnya, kita punya uang 100.000 beli internet, misalnya dapat 15 GB. Kita punya uang 50.000, nggak dapat 15 GB kan gitu, seperti itu ya. Itu hambatan-hambatan. Jadi itu contoh hambatan tadi, yang hambatan lain ya. Jadi ada batas-batasnya ya. Untuk streaming juga misalnya penggunaan bayar berapa dapatnya berapa gitu, seperti itu ya. Ini contohnya. Baik, jadi indeks hambatan tadi dipengaruhi oleh, pertama adalah apa namanya, konektivitas tadi ya, infrastruktur dan konektivitas, kemudian transaksi elektronik, sistem pembayaran, kemudian kekayaan intelektual tadi harus lisensi tadi ya, lisensi itu hak kekayaan intelektual ya. Kemudian satu lagi adalah hambatan yang lain. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Nah, ini yang kalau kita ini ya, ini contoh aja ya dari tadi yang pencarian tadi untuk negara-negara di Eropa, hambatan tertinggi itu ternyata di Spanyol, ya Spanyol. Spanyol dan ini satu lagi apa nih? Finland. Bukan. Prancis ya, Prancis. Kenapa Prancis ya? Kemudian untuk yang di Asia itu ada Cina. Cina paling tinggi ya, Cina. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan ya, dia mempunyai sistem tertentu sendiri ya. Sistem digitalisasi tertentu sendiri ya. Yang paling bagus itu Jepang, dia terbuka ya, sangat terbuka di dalam penggunaan perdagangan secara digital ya, hambatannya rendah banget ya. Ini contohnya saja ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, paham ya tadi yang dijelaskan ya. Jadi sekali lagi Ibu apresiasi banget orang-orang sekarang, anak-anak sekarang itu luar biasa dalam digitalisasi ya. Tapi juga perlu dibekali oleh pengetahuan. Kenapa? Tadi misalnya mau kita menulis jadi ya, kalau kita nggak ngerti teorinya, kita asal menulis tetapi tidak dibatasi, itu nanti yang keluar banyak. Yang keluar banyak dan kadang-kadang ada yang salah. Tapi kalau kita paham ya, paham, maka kita akan kunci itu. Kunci pengetahuan yang kita cari. Nggak apa-apa, misalnya kita pakai artikel. Kalau kita cuma tanya ke artikel tok, nggak kita kunci tahunnya, maka yang keluar tahun-tahun yang lalu juga keluar gitu loh. Tapi kalau kita kunci dengan tahun, oh kita mau cari artikel terbaru, misalnya paling kan 5 tahun terakhir, citasi itu 5 tahun terakhir ya, maka kita kunci misalnya yang terbaru aja deh, pakai tahun di atas 2020 misalnya, kita kunci misalnya 2022. Nah itu nanti yang keluar 2022 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu pengetahuan yang banyak supaya bisa mengunci apa yang kita cari. Jadi yang keluar tuh memang yang kita cari gitu ya. Kalau kita nggak punya pengetahuan untuk mengunci itu, yang keluar banyak banget dan macam-macam, kadang-kadang ada yang salah. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ini habis ini Ibu mau ke lantai 9 ya. Karena ada masuk bimbingan juga. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kok pada diam aja? Ya, Ibu, Yang lain? sepertinya sudah cukup. Ya, tapi paham ya tadi yang jelaskan ya. Ya, baik kita akhiri saja. Perlu ini jumlahnya sudah berkurang apa enggak? Ini sudah banyak berkurang. Kita ambil gambarnya lagi aja. Ya, karena ini kita kan online ya. Kalau online kita nggak tahu ya. Tadi 47 yang hadir nih. Silakan diambil gambarnya dua-duanya sebelum dan setelah ini ya nanti diupload ya Mbak. Oke, baik, Ibu. Buat teman-teman bisa on-cap semua. Saya pandu ya, saya pandu. Slide selanjutnya, sebentar. 1, 2, sudah, Ibu. Sudah. Ini kita sebentar lagi akan ada akreditasi prodi ya yang internasional dulu FIBA A ya. Kemudian nanti setahun kemudian dari 2025 kita akan akreditasi juga yang nasional yang apa namanya? Lamdik ya, lembaga akreditasi nasional yang pendidikan ya itu nanti. Jadi kalau misalnya ditanya absen itu kan seperti ini ya. Jadi perlu nanti ada bukti ya Mbak ya. Makanya ada monef awal, monef tengah, monef akhir. Sebelum kita akhiri, mungkin nanti Andini dan teman-temannya ditetapkan ini kita pertemuan berapa Mbak? Sekarang pertemuan kelima, Ibu. Baru 5. Kita bisa nggak minggu depan kita ini materi kelima ya. Oh ya 2 lagi kita UTS. Kalau bisa UTS itu nanti sebelum Lebaran. Bisa. Bisa ya nanti ya nanti gimana caranya supaya ya udah nanti belakangan. Bisa ya sebelum Lebaran kita UTS dulu nanti. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri saja pertemuan kita siang ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima Ibu kasih, Bu. live ya. Terima kasih, Bu. Oh nggak bisa live.